Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Plate kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pembacaan eksepsi. Kuasa hukum terdakwa Yohan Suryanto menyebutkan akan membongkar bobroknya sistem hukum bila eksepsi atas dakwaan perkara korupsi BTS Kominfo ditolak. Kuasa hukum terdakwa Yohan Suryanto, Beni Daga, memastikan akan membeberkan bobroknya sistem hukum yang menimpa kliennya jika nota keberatan atau eksepsi ditolak. Hal tersebut disampaikan Beni Daga saat ditemui media di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa 4 Juli 2023. Menurut Beni, hal tersebut perlu dilakukan lantaran kliennya dituduh dan didakwa oleh jaksa penuntut umum atas 3 perkara. Ada 3 poin yang kami sampaikan di sana. Yang paling pertama, error in persona. Bahwa dakwaan yang disampaikan oleh jaksa sudah salah orang. Harusnya yang diberikan itu adalah kepada Hudef UI, kepada Kepala Hudef UI, Saudara Amar, Muhammad Amar Hoirul Umam. Karena di dalam kontrak-kontrak kerja itu, yang menandatangani kontrak itu, yang memberi SK itu adalah Hudef UI kepada terdakwa. Bukan diberikan oleh Bakti langsung kepada terdakwa. Satu, error in persona. Yang kedua, poin yang kami sampaikan itu adalah terkait dengan dakwaan kabur, obscure libel. Kaburnya di mana? Kaburnya pada saat dakwaan itu diuraikan oleh jaksa dalam angka-angka terkait hasil kajian itu tidak menggunakan SK yang diterbitkan oleh Bakti, tetapi menggunakan SK yang diterbitkan oleh Hudef. Seharusnya SK yang diterbitkan oleh Hudef itu yang menjadi dasar, bukan SK yang diterbitkan oleh Bakti. Di situ dakwaan dianggap kabur. Yang ketiga, error in objecto. Objeknya yang disampaikan oleh rekan-rekan jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan itu tidak menerangkan secara jelas, secara detail soal penerimaan atau aliran uang. Bahwa aliran uang yang diberikan kepada terdakwa Yohan Suryanto sebesar 400-an juta tidak pernah diterima dari Bakti Kominfo. Sekali lagi saya sampaikan bahwa uang itu tidak pernah diterima dari Bakti Kominfo. Tak hanya itu, Beni juga mengaku memiliki bukti valid terkait kasus dugaan korupsi menara BTS 4G Kominfo yang melibatkan kliennya itu. Ia mengatakan bukti tersebut nantinya akan disampaikan secara bertahap mulai dari eksepsi terlebih dahulu. Fani Agnia, Diki Pratama, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Kejaksaan Agung menyatakan dugaan aliran dana sebesar 27 miliar rupiah kepada Menpora Dito di luar pengadaan proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kejaksaan Agung memastikan bahwa dugaan aliran dana yang disampaikan salah satu tersangka terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo adalah dana di luar proyek Best River Station atau BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2020 hingga 2022. Hal tersebut diungkapkan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi seusai melakukan pemeriksaan terhadap Menpora Dito di kantor Kejaksaan Agung pada 3 Juli 2023. Dengan melayangkan 24 pertanyaan selama kurang lebih 2 jam. Kuntadi mengatakan konstruksi hukum korupsi BTS 4G telah selesai dan kini tengah memasuki proses persidangan. Kuntadi pun menyebut terdapat kasus lain yang menyangkut aliran dana korupsi pengadaan layanan internet tersebut sehingga perlu dibedakan. Dari hal tersebut nampak jelas bahwa peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang menyangkut proyek BTS paket 1 sampai dengan 5. Ya, akan dibedakan ini karena kemarin berinformasi ini kaitannya atau dana mengalir dan sebagainya. Ya, jadi kami terikat dengan tempus dan locus. Sementara itu, Menpora Dito Aryo Tejo bersyukur karena telah berkesempatan menyampaikan klarifikasi secara resmi kepada pihak Kejaksaan Agung.
Saya harus meluruskan ini semua dan juga mempertanggungjawabkan kepercayaan publik yang sudah diberikan saya selama ini. Dan saya harap dengan proses resmi ini nantinya bisa diproses tindak lanjut secara resmi juga, di mana ini bisa kembali untuk membersihkan nama saya. Saat ini pihak Kejaksaan Agung terus menyelidiki dugaan aliran dana sebesar 27 miliar rupiah yang disampaikan dalam BAP oleh tersangka korupsi BTS 4G Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan Hermawan menduga Dito Aryo Tejo menerima aliran dana sebesar 27 miliar rupiah dari proyek BTS Bakti Kominfo pada November hingga Desember 2022. Sementara Irwan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa 4 Juli kemarin. Fani Agnia, Diki Pratama, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.